Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Belajar Nusantara, masih bersama Bapak Ustadz Reza Wali. Ya. Nusantara. Saudaraku, kita sedang berdiskusi terkait sholat. Jadi di awal kita yang kita bahas adalah khususnya sholat seperti apa. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan memecah sholat itu menjadi 3 unsur, Ya. yaitu sholat raga, sholat rasa, dan sholat sukma. Ya. Kalau mungkin ada dari saudaraku yang membuat kesan seolah-olah kejawen ya. Iya. Raga rasa sukma dan juga rasa sukma seolah Istilahnya. itu adalah istilah yang lebih mudah untuk kita pahami. Ya. Nah, Pak Ustadz, kita akan membahas sholat raga dulu ya. Kita akan membahas sholat raga. Ini maksudnya sholat raga ini apa dan kenapa harus sholat raga? Apakah boleh nanti ke sholat sukma aja atau bagaimana? Ya. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, kesehatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa sholat kita pecah jadi 3, sholat raga, sholat rasa, dan sholat sukma itu untuk mengidentifikasi. Sebenarnya nanti sholatnya juga satu untuk semua. Untuk mengidentifikasi supaya tingkat keberhasilan dan tingkat validitas sholat kita menjadi lebih baik. Yeah. Karena sering kita mengejar kuantitas apa kualitas gitu ya. Nah, banyak orang yang mengejar kuantitas jumlah sholat banyak, namun kualitasnya rendah. Nah, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita ini mengejar kualitas. Nah, kualitas sholat ini. Maka sholat raga ini sebenarnya adalah raga itu terdiri dari 2, yaitu raga dan rasa. Jadi panca indera itu sebenarnya bagian dari rasa. Nah, raganya ini adalah biologinya, fisiknya. Jadi bagaimana sholat raga ini? Ini adalah sholat yang memang disyaratkan, dirukunkan dalam sholat itu. Maka sholat itu rukunnya kan ada 3. Qalbi, qauli, fi'li. Nah, hati, lisan, dan perbuatan. Nah, sebenarnya sholat raga ini sebenarnya sholat kaitannya dengan fi'li. Perbuatan. Nah, perbuatan sholat ini memang sudah dibakukan. Itu namanya sholat itu hukumnya adalah ibadah makdoh. Ibadah yang rukun syaratnya sudah ditentukan. Di luar dari yang ditentukan itu nggak boleh. Itu. Maka itulah syarat sholat raga itu apa? Yang pertama rukun fi'li. Rukun fi'linya adalah berdiri bila mampu. Tapi kalau memang tidak mampu maka sambil duduk juga bisa. Itu fi'liyahnya. Nah, kemudian qauliyahnya, ucapannya dengan takbir. Takbir atau ikram. Dengan qalbinya dengan niat. Makanya niat itu rukun qalbi, takbir itu rukun qauli, berdirinya itu rukun fi'liyah, perbuatan. Nah, ketika sholat ini ditegakkan, aqimus sholat, ditegakkan sholat, maknanya kan sholat tegak. Tegak. Kemudian di dalam fi'liyah itu ada mengangkat tangan, disunahkan mengangkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Makanya as-sholatu awalu minang takbir wa akhiru bisalam. Jadi sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri salam, di dalamnya ada rukun dan syaratnya. Itu makna definisi dari sholat itu sendiri. Jadi ketika orang berdiri takbir Allahu Akbar ngangkat tangan, itu kan simboliknya kita harus tegak di hadapan Allah. Maknanya tegak itu apa? Anda harus
tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Di hadapan Gusti, di hadapan diri kita, di hadapan orang lain. Itu harus tegak. Nah, ketika ruku itu adalah maknanya warka'u ma'arokin. Ruku itu maknanya apa? Kita ini harus bertanggung jawab kepada sosial masyarakat. Lingkungan. Maka orang Jepang dengan tunduknya itu penghormatan. Nah, kita dengan ruku itu menghormati hukum-hukum yang ada di dalam lingkungan kita. Jangan sampai kita melanggar hukum adat maupun hukum normatif. Itu ruku. Gerakan ternyata punya maknawiyah. Kemudian i'tidal, kembali kepada posisi awal, kita tegak lagi. Kemudian sujud, itu maknanya adalah memberikan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jadi sujud itu anggotanya kan ada 7. Nah, jidat, tangan, lutut, telapak kaki 2, tangan 2, lutut 2, jidat 1. Bukan hidung tapi jidat sebenarnya. Nah, itu menunjukkan bahwa semua itu disejajarkan di hadapan Gusti ini untuk mendapatkan kemuliaan. Karena kemuliaan itu harus ditempuh dengan sujud, gitu kan. Siapa yang mau sujud kepadaku 1 kali, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, gitu loh. Jadi makna sujud, gerakan sujud itu ternyata memiliki maknawiyah yang luar biasa. Karena apa? Karena sejarahnya iblis karena nggak mau sujud. Iya. Ternyata celaka 12 atau 13 ya, silakan Kak. Iya. Berarti formulasi dari sholat raga sebagai simbol untuk kepatuhan mutlak, ya, dalam bentuk sujud. Karena ada keyakinan tertentu lah yang sujudnya itu rata gitu loh. Ada tuh. Ada yang rata, sedangkan sujud kita kan pantat lebih naik ya Ustaz. Justru wajah yang lebih tunduk, lebih rata di lantai. Nah, kemudian gini Pak Ustaz. Raga ini kan kepatuhan, prinsip kepatuhannya kan sebenarnya ada pada ruh ya Pak Ustaz. Nah, ketika raga sholatnya tidak sempurna, dalam artian kan kadang-kadang sujud juga kayak burung matokin jagung. Jadi ruku tidak sampai pada titiknya. Bangun lagi sujud juga begitu. Nah, ini ketercapaiannya bagaimana? Standar ketercapaiannya gitu loh. Jadi kalau ketercapaian itu efeknya ada di kesehatan. Boleh jadi orang itu nggak sehat karena nggak bisa ruku sujud, itu ada juga. Tapi kalau dia ini misalin ya, dia nggak sakit tapi dia rukuknya kurang pas, kemudian sujudnya kurang pas, itu efeknya di raga juga. Jadi apa nanti? Jatuhnya ya ada kurang sehat. Karena sebenarnya seluruhnya potensi ini kan berfungsi semua. Tangan, kaki itu semua akan berpotensi. Kalau rukuk sujud dengan baik, ya insya Allah sehatnya juga mutlak. Jadi ada efeknya ke sana, efeknya ke raga juga. Jadi sholat raga ini sebenarnya bermuara di raga, mengakibatkan simbolik itu bermakna fisik yang dimaknain dengan maknawiyah untuk menciptakan sebuah keselarasan. Jadi raga itu selaras. Hormat itu kenapa dengan tangan diangkat? Nah, ternyata itu simbolik yang diberi makna yang sangat menjadi simbol yang sudah menjadi mafhum semuanya. Itu senyum itu membawa satu kegembiraan, nangis itu membawa kesedihan, kan gitu ya. Itu kan simbolik yang memang. Nah, sholat ini pun juga maknawiyah, simboliknya juga ada. Nah, ketika orang belum sempurna rukuk dan sujud karena bukan sakit, berarti raganya belum sempurna dalam bentuk rukuk dan sujudnya. Karena makanya itu hukumnya syar'i kan, syarat rukuknya itu. Gitu. Tapi untuk orang yang sakit, ini dimaklum semampunya saja. Semampunya. Ada orang punya
ya punya uang banyak lah. Yang sepuh-sepuh itu kan uangnya banyak ya, tabungan banyak. Ternyata nikmatnya sholat duduk. Nah kan gini Ustaz ya. Raga itu kan terdiri dari biologis Dan psikis ya. psikis dan mungkin juga fisiologis ya. Ya, fisiologis ya. Jadi saudaraku, mungkin saya tambah ini ulang sedikit ya, bahwasanya rasa ketika berefek ke perbuatan itu adalah psikologis. Ya. Jadi rasa umpamanya marah, efeknya temperamental itu psikologis. Psikologis. Rasa ketika berefek ke fungsi badan itu Fisiologis, betul itu. Nah, karena fisiologis itu ketika kita puasa aja, kita lapar jam 7, jam 8 lapar biasa sarapan. Nah, karena kita niat tidak kuat, maka fisiologinya mempengaruhi biologi kan. Nah, akhirnya ya udah nggak bakalan ada makanan yang masuk, maka penyesuaian fungsi biologinya akan sesuai karena dasarnya adalah perintah dari hati, perintah dari psikisnya gitu. Jadi raga ini tersusun. Jadi definisi raga dari tim Raja Wali ini adalah struktur biologis, psikologis dan fisiologis. Itu maksudnya. Sedangkan struktur rasa itu adalah akal dan nafsu. Nanti struktur terakhir sukma. Nah, ada nggak Pak Ustadz ketika orang sholat, kemudian raganya itu kayak burung matokin jagung tadi, ada nggak efek ke psikologis? Ada. Nah, gimana itu? Ada. Efeknya dia tidak tenang dalam menghadapi masalah, selalu gelisah. Kenapa? Karena dia memang kodrat manusia kan pengen buru-buru. Nggak terkendali, maka nanti pengaruhnya terhadap nafsu dan akal nanti akan mempengaruhi ke rasa. Jadi ketenangan tatmainah itu mempengaruhi, karena itu ketika orang sudah 3 kali berbuat dengan yang sama itu jadi karakter, menciptakan sebuah karakter gitu loh. Jadi intinya bahwa sholat itu bisa menjadi cerminan dari perilaku diri. Karena sholat itu kan bagian dari proses dan pasca. Pra sholat bagaimana, proses sholat bagaimana, pasca sholat bagaimana, itu cerminnya ada di sholat itu. Baik saudaraku, jadi sholat raga itu merupakan satu bagian dari 3 bagian. Satu dari 3 bagian. Raga, rasa, sukma, semua harus sholat dalam momentum yang bersamaan. Demi untuk mencapai kesempurnaan. Kita akan membahas sholat raga dan sukma di video berikutnya. Terima kasih Ustaz. Rasa dan sukma di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.